Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam sejahtera. Selamat sore, Ibu Ina. Eh, saya Andre Theophilus dengan NIM 202310115014 pada hari ini tanggal 8 Juli 2026 pukul 18.16 ingin mempresentasikan tugas kelima saya yang berjudul Analisis Yuridis Kepailitan PT Nyonya Menir. Latar belakang kasus ini, PT Nyonya Menir merupakan perusahaan jamu tertua di Indonesia yang berdiri sejak tahun 1919 di Semarang. Perusahaan ini mengalami krisis akibat konflik internal keluarga yang berkepanjangan dan lemahnya tata kelola perusahaan. Kondisi keuangan yang terus memburuk menyebabkan perusahaan tidak mampu membayar utang kepada para kreditur. Pada tanggal 3 Agustus 2017, Pengadilan Niaga Semarang menjatuhkan putusan pailit. Kasus ini menjadi contoh nyata penerapan hukum kepailitan di Indonesia. Rumusan masalah yang saya ambil di sini ada beberapa. Yang pertama itu bagaimana kronologi kepailitan PT Nyonya Menir dari awal berdiri hingga putusan pailit oleh Pengadilan Niaga Semarang. Kemudian bagaimana penerapan hukum kepailitan dalam kasus PT Nyonya Menir berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004. Selanjutnya, bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pailit terhadap PT Nyonya Menir. Dan yang terakhir, bagaimana analisis kasus berdasarkan teori keadilan, teori kepastian hukum, dan teori kemanfaatan hukum. Dasar hukum yang saya gunakan di sini, yang pertama itu Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas, menyatakan direksi dan komisaris bertanggung jawab atas pengelolaan perseroan. Kemudian pengelolaan perseroan wajib dilakukan dengan itikat baik. Menurut KUH Perdata, pasal 113, seluruh harta debitur menjadi jaminan bagi kreditur. Dan pasal 1132, jaminan umum atas harta debitur dibagi secara proporsional. Kemudian saya menggunakan juga Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan PKPU. Kepailitan itu adalah syarat dan prosedur permohonan pailit. PKPU adalah penundaan kewajiban pembayaran utang. Kurator yaitu pengelola dan pemberes harta pailit. Hak kreditur di sini yaitu perlindungan dan urutan pembayaran piutang. Kronologi kepailitan PT Nyonya Menir. Pada tahun 1919, PT Nyonya Menir berdiri sebagai perusahaan jamu tertua di Indonesia. Kemudian konflik internal keluarga mulai muncul dan melemahkan tata kelola perusahaan. Kondisi keuangan menurun secara signifikan akibat mismanajemen. Lalu utang menumpuk kepada beberapa kreditur yang tidak dapat terbayar. Permohonan pailit resmi diajukan ke Pengadilan Niaga. Dan terakhir, pada tanggal 3 Agustus 2017, Pengadilan Niaga Semarang memutuskan bahwa PT Nyonya Menir pailit. Permasalahan hukum di sini ada beberapa, yaitu apakah syarat kepailitan terpenuhi. Kemudian bagaimana tanggung jawab direksi, dilanjut oleh bagaimana perlindungan kreditur, yang keempat bagaimana perlindungan pekerja, yang kelima bagaimana pemberesan aset perusahaan, dan yang keenam bagaimana peran kurator dalam proses pailit tersebut. Analisis syarat kepailitan menurut saya berdasarkan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004. Yang pertama, syarat pailit yaitu memiliki lebih dari satu kreditur. Kemudian, utang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, tetapi tidak melakukan pembayaran utang oleh PT yang bersangkutan. Kesimpulannya, semua unsur kepailitan sudah terpenuhi. Putusan Pengadilan Niaga Semarang telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Pertimbangan hakim berdasarkan kasus ini yaitu debitur mempunyai lebih dari satu kreditur yang utangnya telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Utang sudah jatuh tempo dan tidak dibayar oleh debitur kepada para kreditur yang bersangkutan. Lalu menggunakan prinsip pembuktian
sederhana sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan. Hasilnya permohonan pailit dikabulkan oleh Pengadilan Niaga Semarang pada tanggal 3 Agustus 2017. Analisis teori hukum berdasarkan tinjauan perspektif hukum. Yang pertama, keadilan positifnya perlindungan hukum bagi kreditur terjamin melalui putusan pailit. Tetapi keadilan negatifnya para pekerja yang kehilangan pekerjaan akibat pailit. Kepastian hukum di sini status hukum perusahaan menjadi jelas dan berkekuatan hukum tetap. Pemanfaatan hukumnya penyelesaian utang melalui kurator secara teratur dan transparan. Kesimpulan temuan dan implikasi hukum menurut saya. Yang pertama, kepailitan PT Nyonya Menir terjadi karena kegagalan memenuhi kewajiban pembayaran utang kepada para kreditur. Putusan Pengadilan Niaga Semarang telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan PKPU. Kemudian, penerapan Good Corporate Governance atau GCG sangat penting untuk keberlangsungan perusahaan. Kepailitan memberikan kepastian hukum bagi kreditur, namun menimbulkan dampak sosial yang signifikan bagi para pekerja. Rekomendasi dan saran menurut saya, penerapan Good Corporate Governance atau GCG secara konsisten dalam pengelolaan perusahaan untuk mencegah konflik internal dan krisis tata kelola. Direksi menjalankan tugas dengan itikat baik, penuh tanggung jawab, dan transparan sesuai dengan amanah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas. Lalu meningkatkan perlindungan hukum bagi pekerja terdampak kepailitan melalui regulasi yang lebih komprehensif dan mekanisme pesangon yang lebih adil. Mengutamakan restrukturisasi utang dan PKPU sebelum mengajukan permohonan kepailitan ke Pengadilan Niaga. Oke, terima kasih Ibu Septina Rahmi Kinasi. Mungkin sekian presentasi tugas kelima dari saya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih.